perhatiin, di kehidupan kita sekarang ini media itu selalu ada di sekitar kita. Baru bangun tidur, yang pertama kali dicek HP. Pas mau makan, pasti buka YouTube atau TikTok. Bahkan pas kita mau tidur, kita harus scroll Instagram dulu atau nonton series kesukaan kita di Netflix. Nah, tanpa kita sadari, media bukan cuma nemenin kita, tapi ikut membentuk cara kita bertindak. Oke, di sini muncul pertanyaan. Apakah benar media itu bisa mengubah perilaku kita? Hal itu disebut efek behavioral komunikasi massa. Efek behavioral itu bukan soal apa yang kita pikirkan, tapi apa yang kita lakukan. Bagaimana kita bertindak, bergerak, dan bersikap dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita mulai dari yang paling sering dianggap positif dulu, yaitu efek prososial behavior. Jadi teman-teman, perilaku prososial itu adalah perilaku yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Ini misalnya punya keterampilan baru, mau menolong orang, atau mengubah kebiasaan yang buruk ke arah yang lebih baik. Dulu keterampilan seperti ini biasanya didapat dari orang tua, guru, atau pelatih. Tapi sekarang media massa juga bisa berpengaruh penting dalam hal ini. Contohnya di era sekarang, orang bisa belajar masak dari YouTube. Terus bisa belajar public speaking dari TikTok. Bahkan orang bisa mengatasi atau mengontrol emosinya dengan belajar dari konten-konten psikologi yang ada di TikTok mereka atau di Instagram mereka. Artinya di sini tuh media bisa benar-benar mengajarkan perilaku positif kepada kita. Tapi nih teman-teman, gak semua konten edukatif itu bisa otomatis mengubah orang. Ada konten kesehatan yang dibuat sama dokter, tapi kalau dari diri orang itu sendiri nggak ada keinginan, maka ya hidupnya tetap gitu-gitu aja. Kenapa bisa gitu ya? Untuk menjelaskan hal ini, kita masuk ke teori belajar sosial dari Albert Bandura. Jadi teman-teman, Bandura itu bilang, kalau manusia itu bukan cuma belajar dari pengalaman langsung, tapi juga dari mengamati dan meniru orang lain. Termasuk orang yang kita lihat di media sosial. Sekarang model itu bukan cuma dari orang tua atau guru, tapi bisa dari influencer, content creator, bahkan tokoh film dari series kesukaan kita. Tapi proses meniru itu nggak terjadi secara otomatis. Kita harus melewati 4 tahap dulu. Yang pertama itu perhatian. Kita cuma bisa belajar dari hal-hal yang menarik perhatian kita. Terus di tahap kedua ada pengingatan. Di sini apa yang kita lihat tuh harus tersimpan di ingatan, baik dalam gambaran visual maupun kata-kata. Misalnya kita ingat cara bicara seorang content creator, cara dia menyampaikan opini, atau cara dia bereaksi terhadap suatu masalah. Terus di tahap ketiga ada tahap reproduksi. Di sini kita tuh mencoba untuk melakukan kembali apa yang sudah kita lihat sebelumnya. Dan di tahap terakhir ada motivasi. Nah, kita tuh benar-benar bisa niru perilaku yang kita lihat itu kalau kita merasa ada keuntungan. Keuntungan yang bisa didapat biasanya dipuji orang lain, dianggap keren, terus merasa puas dengan diri sendiri, bahkan merasa perilaku itu sesuai dengan nilai yang kita pegang. Jadi media bisa mengajarkan kita perilaku prososial, tapi untuk hasil akhirnya itu tergantung pada diri kita dan lingkungan sekitar kita. Oke, setelah membahas sisi positif, kita masuk ke sisi yang paling sering diperdebatkan, yaitu media dan perilaku agresif. Nah, jadi agresi itu diartikan sebagai perilaku yang bertujuan untuk melukai atau merugikan orang lain, baik secara fisik maupun verbal. Kalau kita lihat media sekarang, adegan kekerasan itu masih sangat mudah ditemukan. Mulai dari film, series, game, sampai konten viral di media sosial. Nah, jadi apakah menonton kekerasan itu bisa mempengaruhi perilaku kita? Penelitian itu sejak lama menunjukkan bahwa orang, terutama anak-anak atau remaja, itu cenderung meniru perilaku agresif yang mereka lihat. Awalnya itu dibuktikan lewat eksperimen anak-anak yang meniru adegan kekerasan, lalu berkembang ke penelitian remaja dan orang dewasa yang menunjukkan peningkatan agresi setelah menonton tayangan kekerasan. Nah, penelitian lanjutan juga menemukan bahwa orang belajar cara melakukan agresi dari media, terus kontrol diri menjadi lemah, dan empati terhadap korban semakin berkurang. Artinya, kekerasan yang sering ditonton lama-lama dianggap hal yang wajar atau dinormalisasi. Tapi teman-teman, gak semua orang setuju sama kesimpulan ini. Ada teori yang disebut teori katarsis. Di sini, dia mengatakan bahwa menonton kekerasan justru bisa
menyalurkan emosi agresif tanpa harus melakukannya di dunia nyata. Nah, misalnya nih, setelah nonton film penuh aksi, ya emosi kita tuh bisa terasa lega dan kita tuh nggak perlu melampiaskannya ke orang lain. Nah, sekilas ini kedengaran masuk akal, tapi sayangnya sebagian besar penelitian nggak mendukung teori ini. Bukti ilmiah justru menunjukkan bahwa menonton kekerasan lebih sering meningkatkan agresi daripada menguranginya. Sekarang kita next level, bukan lagi soal perilaku individu, tapi pengaruh media terhadap masyarakat secara keseluruhan. Marshall McLuhan kemudian memperkenalkan gagasan terkenal, yaitu the medium is the message. Artinya bukan cuma isi media yang berpengaruh, tapi jenis medianya sendiri. Misalnya media sosial yang membentuk kebiasaan yang serba cepat, visual, dan reaktif. Kalau televisi dan internet membuat dunia ini terasa seperti satu desa besar yang terhubung. Nah, perubahan cara berkomunikasi ini akhirnya mengubah cara manusia berpikir dan bertindak. George K. Brenner menambahkan bahwa media, terutama televisi, dan sekarang kita tarik ke media digital, bisa berperan besar dalam membentuk cara pandang tentang realitas sosial. Semakin seseorang sering terpapar media, semakin ia percaya bahwa dunia nyata mirip dengan dunia yang ditampilkan media. Inilah yang disebut cultivation. Misalnya, orang yang sering menonton konten kriminal akan merasa dunia lebih berbahaya daripada kenyataannya. Jika persepsi ini dialami oleh banyak orang sekaligus, terjadilah mainstreaming, yaitu kesamaan cara pandang di antara penonton. Jika pengalaman pribadi seseorang cocok dengan isi media, efeknya menjadi lebih kuat. Ini disebut resonance. Terakhir ada teori David Phillips tentang imitasi dan sugesti. Ia menemukan bahwa pemberitaan bunuh diri secara besar-besaran itu dapat memicu kasus bunuh diri lainnya setelahnya. Nah, fenomena ini tuh disebut penularan kultural, mirip seperti penularan penyakit. Jadi semakin sensasional dan luas pemberitaannya, semakin besar efek peniruan yang muncul, terutama pada individu yang secara psikologis rentan. Nah, karena itu cara media memberitakan suatu peristiwa itu sangat menentukan dampaknya pada masyarakat. Jadi pembahasan tersebut kita bisa melihat bahwa media massa bukan sekadar hiburan atau informasi. Media itu bisa mengajarkan perilaku, membentuk kebiasaan, mempengaruhi cara berpikir, dan bahkan membangun realitas sosial. Jadi seringkali pengaruh itu terjadi perlahan dan tanpa kita sadari. Nah, itulah mengapa memahami efek behavioral komunikasi massa menjadi sangat penting di kehidupan modern saat ini. Nah, oke teman-teman, kita tadi sudah membahas sedikit ya tentang gimana media itu bekerja lewat perhatian kita. Jadi apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita dengar, dan apa yang sering keulang, itu dapat membentuk perilaku kita. Nah, secara psikologis ini berarti perhatian itu menjadi pintu masuk utama ke dalam jiwa manusia. Nah, masalahnya nih, di era sekarang, perhatian kita itu sering direbut. Notifikasi, video pendek, berita-berita, terus konten-konten viral, dan semuanya itu berlomba-lomba menarik fokus kita. Nah, akibatnya banyak dari kita hidup dalam kondisi yang hadir secara fisik, tapi pikirannya itu kemana-mana. Nah, dalam psikologi, kondisi ini disebut mind wandering, atau pikiran yang terus melompat tanpa kendali. Dan kalau kita tarik ke dalam konteks ibadah, kondisi ini sangat dekat dengan yang namanya tidak khusyuk. Jadi kan yang sering kita pahami, khusyuk itu adalah tenang, diam, dan tidak terdistraksikan. Padahal secara psikologis, khusyuk adalah kondisi ketika perhatian, pikiran, dan kesadaran kita itu menyatu pada satu aktivitas yang sedang dilakukan. Nah, ini tuh sangat selaras dengan konsep mindfulness dalam psikologi. Dalam konteks khusyuk tadi, saat seseorang khusyuk dalam sholat, ia tidak hanya melakukan gerakan, tapi benar-benar hadir bersama Allah. Dan secara psikologis, ini adalah bentuk perhatian penuh yang paling tinggi. Kalau kita ingat lagi teori Bandura yang tadi udah kita bahas, kan perilaku manusia itu dibentuk oleh apa yang sering dia amati dan dia tirukan. Jadi sekarang coba kita refleksikan, kalau setiap hari kita terbiasa untuk multitasking, scroll tanpa henti, dan berpindah fokus setiap beberapa detik, maka otak kita belajar satu hal, yaitu sulit untuk diam, sulit fokus, dan sulit hadir sepenuhnya dalam suatu aktivitas tertentu. Jadi inilah mengapa banyak orang merasa sholatnya itu kayak
cepat selesai gitu, dan tapi hatinya kosong, dan zikirnya tuh jalan tapi pikirannya berisik banget. Nah, bukan karena iman yang lemah semata, tapi karena perhatiannya sudah terbiasa terpecah karena kebiasaan tadi. Terus teman-teman, tadi kan kita juga udah ngebahas tentang gimana media itu bisa menurunkan kontrol diri dan membuat manusia itu kurang peka. Nah, secara psikologis, ini bukan cuma soal agresi fisik, tapi juga agresi batin. Nah, marah yang mudah muncul, emosi yang cepat meledak, dan gelisah tanpa sebab yang jelas, semua itu tuh sering muncul karena pikiran kita tuh nggak pernah benar-benar istirahat. Padahal dalam Islam, ibadah, terutama sholat, itu adalah ruang istirahat jiwa. Kalau teori katarsis dalam media kekerasan itu tidak terbukti kuat, maka Islam menawarkan katarsis yang jauh lebih sehat. Bukan lewat tontonan, tapi lewat kesadaran spiritual. Jadi saat seseorang khusyuk, emosinya itu bisa dilepaskan dengan aman, terus pikirannya ditenangkan, dan jiwanya ditata ulang. Jadi secara psikologis, khusyuk adalah proses regulasi emosi yang sangat efektif. Jadi bukan melarikan diri dari masalah, tapi menghadapi diri sendiri dengan jujur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusyuk dan mindfulness dalam Islam adalah cara membangun lingkungan batin yang berbeda. Lingkungan yang tenang, terarah, dan penuh makna. Phillips juga menjelaskan bahwa manusia mudah meniru apa yang sering dipublikasikan dan ditampilkan. Nah, sekarang kita bisa balik pertanyaannya ke diri kita. Siapa yang kita jadikan teladan? Kalau yang sering kita lihat adalah figur yang sibuk, reaktif, dan emosional, maka itulah yang pelan-pelan kita tiru. Tapi jika kita meneladani Rasulullah SAW yang sholatnya panjang, tenang, dan penuh kesadaran, maka juga kita belajar pola yang berbeda. Di tengah dunia yang terus berisik ini, khusyuk bukan sekadar tuntutan ibadah, tapi kebutuhan psikologis kita. Khusyuk adalah bentuk mindfulness tertinggi dalam Islam. Hadir sepenuhnya, tenang sepenuhnya, dan sadar sepenuhnya bahwa kita sedang bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin jalan untuk menenangkan pikiran hari ini bukan dengan menambah hiburan, tapi dengan mengembalikan perhatian kita ke satu titik, ke hati, ke nafas, ke salat, dan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala.